Kayak pakai eyeshadow ya? Enggak, ini bukan makeup. Ini gue bonyok. Dear Doi Diary of Fiksi, balik lagi di channel gue. Kali ini vlog singkat cerita tentang kejadian sama gue apes di hari Jumat kemarin tanggal 18 September. Sebagai cyclist baru, gue tuh biasa melatih skill sepedahan tuh at least seminggu 2-3 kali. Yang udah jalan selama ini sih biasanya hari Kamis atau hari Sabtu. Nah, Kamis kemarin kebetulan gue begitu mau sepedahan dan pelotonan tarkam dalam kota sama beberapa teman. Ternyata malamnya gue nggak bisa tidur. Jadi gue memilih untuk rest day hari Kamis, totally nggak kemana-mana. Nah, berhubung hari weekend juga gue nggak bisa sepedahan, jadi gue pikir, oh di Jumat kali ya, sikat aja lah latihan sendiri daripada diem sama sekali nggak ngapa-ngapain, nggak sepedahan. Oke, karena gue tinggal di daerah Ben Hill, jadi berarti gue mau main dalam kota aja. Tapi emang gue udah kepikiran nih, pingin banget nyobain naik ke jalan layang non-tol Antasari, Jakarta Selatan. Rute gue tadinya mau naik Gatot Subroto, Semanggi, Simpang Susun Semanggi, turun, belok kiri, masuk ke Senopati, Patimura, turun ke bawah, lalu gue naiklah ke jembatan layang Antasari. Gua belum pernah sama sekali ke jembatan layang Antasari itu, tapi sudah sering melihat cyclist lewat situ. Pun beberapa kali gue pernah baca berita bahwa kegiatan bersepeda ditiadakan di daerah itu, tapi ya udah gue coba aja lah gitu. Kalau misalnya dilarang naik sama polisi ya udah nggak apa-apa. Nah, begitu gue nyampe Patimura, jalan Patimura, turun, pas mau naik flyover Antasari dari arah Sudirman mau ke Antasari sana, ternyata ditutup karena kontraflow. Gimana nih? Ternyata nggak bisa. Oke lah, gue goes aja terus lewat Antasari tapi lewat bawah dulu. Tuh gue mulai sepedahan jam 6 kurang, jadi masih sepi sekali jalanan. Dan udah begitu sampai Antasari bawah, gue mau putar balik kan di Pasar Cipete. Maksudnya mau naik dari ujung sebelah Cipete sana nih. Gue lihat tuh ada 2 orang sepeda juga naik. Sat, oh berarti aman. Begitu mau naik, gue udah ragu-ragu. Loh, kok di rambunya ada tulisan dilarang naik untuk motor, sepeda, segala angkutan umum, dan beberapa rambu-rambu lalu lintas lain lah. Tapi gue bilang tadi ada pesepeda juga yang naik. Ya udahlah, gue sikat aja. Si bandel ya kan, si ide banget. Naiklah gue sendiri, sat. Sepi, totally sepi. Mobil tuh cuman kayak satu, ngeng, ngong, ngeng, ngong. Bener-bener gue enak banget. Jadi gue goes dan gue ngelatih speed gue. Saat itu gue bisa reach sekitar 35-37 karena enak banget, power gue lagi ada, terus jalanan sepi dan lurus pula kan. Sampai itu sekitar pukul 6:30-an ya. Begitu mau turun ke Wijaya, jadi ternyata jalan layang non-tol Antasari itu ada sambungan-sambungan betonnya dari satu jalan ke jalan lain. Nah, sambungan itu lumayan gede tuh. Gua nggak tahu, ada yang bilang itu tali air buat air lewat, gua nggak ngerti. Karena gua lagi ngebut banget. Road bike ini kan rodanya tipis. Masuklah gua ke situ. Dah. Itu kejadian cuman dalam hitungan detik gua mental. Yes. Kaget setengah mati. Untung masih bersyukur nggak ketabrak mobil. Untung sepeda gua kagak hancur. Untung gua juga masih nggak apa-apa. Yang gue lakukan saat itu, begitu udah hancur kemana-mana, gue cuma ngeliat belakang, ada mobil apa enggak, ternyata enggak. Gue ambil sepeda gue, baru lewat mobil, kencang banget. Nyeng. Untung alhamdulillah gue sama sepeda gue sudah bisa minggir. Yang dilindas adalah botol minum gue, gone, brak, hilang. Jadi rasanya saat itu kaget, baru berasa sakitnya. Sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini, di sini. Di sini tuh banyak dah. Terus gue cuman diem berapa menit. Terus gue nggak bisa minum air putih juga. Rantai gue lepas. Lalu gue mikir, nih masih pagi banget ya cuy, dan gue posisinya di atas jalan layang. Gue mau nyuruh siapa naik di situ, berhenti dulu terus jemput gue. Ah sudahlah. Gue bangun sendiri, nggak ada yang bantuin. Gue ambil handphone gue lihat, gue ngacain dulu tuh luka gue. Ternyata lumayan ngocor darahnya. Di sini juga parah. Tangan juga, di sini juga.
Terus, tapi pada saat itu gue nggak punya pilihan lain. Jadi gue benerin rantai gue sendirian, gue bangun, gue jalan. Gue lagi sampai rumah dari Wijaya, itu turunan Antasari Wijaya situ, sampai ke Ben Hill lagi. Begitu turunan, ada Pak Polisi. Pak Polisi udah ada gesture kayak mau nangkep gue gitu. Karena kan sebenarnya nggak boleh, gue nggak tahu itu pertama kali. Cuman kayaknya begitu dia lihat lagi, wah udah berdarah-darah nih, udah dapat karmanya nih anak. Sampailah gue di rumah, mikirnya udah macem-macem deh. Aduh nih gimana? Apakah gue harus ke rumah sakit? Apakah badan gue ada yang patah? Atau apakah badan gue dalamnya ada luka dalam gitu, bukan cuma luka luar? Dah, yang penting gue tarik nafas, gue minum yang banyak. Habis itu gue cari betadine buat bersihin luka. Terus gue telepon temen gue yang dokter dan katanya memang tidak perlu ke rumah sakit. Karena kan lagi zaman COVID, ya kan? Kalau misal belum perlu-perlu banget ya nggak usah ke rumah sakit. Terus gue lihat luka gue yang paling parah saat itu yang berasa sakit adalah yang ini nih, di pelipis. Jadi kayaknya gue jatuhnya nimpa ke kiri banget semua gitu. Karena kaki gue juga belum lepas klitnya dari sepeda. Jam gue rusak. Masih bisa berfungsi, cuman luarnya udah boncel-boncel parah. Cuman ya pengalaman. Begitu gue telepon teman gue, dia bilang nggak perlu ke rumah sakit. Terus gue lihat banget luka gue yang di sini apakah perlu dijahit apa enggak, ternyata enggak. Jadi luka-luka terbuka dan dalam ini kayaknya masih aman, hanya dibersihkan dengan betadine dan juga disalepin. Tapi pada saat itu yang paling berasa tuh paha. Pas gue lihat paha gue nggak kenapa-napa, nggak ada lecet, nggak ada luka sama sekali gitu. Cuman gue pikir, wah ini kok keras ya, bengkaknya gede banget. Sekarang mah udah, nah nih lo lihat sendiri nih. Dreng. Tuh, lebih jelasnya ini ya gambarnya ya. Jadi gue memar di bagian paha, keseleo di bagian tangan, luka-luka kecil di bagian tangan dan juga pelipis dan juga dagu gitu. Sepedanya, alhamdulillah masih bisa jalan. Terus gue lihat frame-nya nggak terlalu kenapa-kenapa. Terus rantai nggak kenapa-napa, ban juga nggak sampai pecah atau bocor ya kan. Tapi yang paling parah adalah hanya handlebarnya. Ini ada shifter gearnya juga, karetnya, dan juga ini nih. Strapnya ini nih yang mesti diganti. Dan yang paling parah kerusakannya adalah helm. Ini gue baru sadar begitu gue sampai rumah. Begitu gue buka, gue lihat, waduh, helmnya pecah banget nih berarti depannya ya, nggak sampai terbelah tapi bener-bener ini mah bagian kiri banget nih gue jatuhnya ya. Jadi dia sampai pecah. Ini jelas sudah sangat tidak bisa dipakai. Ya nyeseknya sih sebenarnya dibeli helm baru betulin sepeda. Jadi kalau ditanya apakah gua kapok atau tidak, jawabannya tidak. Apakah gua trauma atau tidak, jawabannya tidak. Jadi gua akan jauh lebih berhati-hati. Ternyata begitu ngobrol sama teman-teman pesepeda lain, di jembatan layang Antasari itu memang sudah banyak yang jatuh. Apalagi buat yang nggak tahu medannya atau yang sepedahan sendirian gitu. Nah kebetulan gue udah nggak tahu medannya, sepedanya sendirian saat itu gitu. Jadi ini pelajaran banget buat gue. Kayaknya sebisa mungkin mulai saat ini gue kalau sepedahan at least berdua lah sama teman gue. Apalagi kalau pagi-pagi, kalau sendirian tuh agak ngeri. Jadi doakan guys, semoga lekas sembuh, semoga segera dapat rezeki gantinya. Sepeda ini masih bertahan sama gue buat beli helm baru, rezekinya, dan juga buat betulin sepeda. I'll come back stronger. Guys, thank you so much udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, dan juga subscribe. Gue yakin di luar sana pasti banyak cyclist yang pernah mungkin mengalami jatuh yang jauh lebih parah dari gue, ya kan? Tapi ini gue hanya sharing aja buat lo yang nggak tahu medannya, belum pernah ke Jalan Layang Nontol Antasari. Mendingan sama temen yang sudah ngerti ya, dan jangan sepedaan sendirian kalau bisa. Dan terakhir, gue mau mengucapkan terima kasih buat helm ini yang melindungi kepala gue, yang gue yakin isinya juga nggak terlalu banyak. Terima kasih ya helm, udah menemani dan memproteksi gue kemarin. Jadi gue cuma luka di pelipis aja. Thank you so much. Di umur kita yang nggak sampai setahun ini, saatnya gue ganti helm baru. Bye.